Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anin Tubahia, CGB Angkatan 9 dari Kabupaten Madiun. Pada hari ini saya akan melakukan wawancara dengan Ibu Kepala Sekolah saya, Ibu Murtiru, untuk menanyakan hal yang berkaitan dengan pengambilan keputusan sebagai Kepala Sekolah. Assalamualaikum Bu Murtiru. Waalaikumsalam. Bagaimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, baik sehat. Alhamdulillah sehat Bu. Bu Mur, hari ini mungkin Bu Mur sedang repot-repotnya karena hari ini kita sedang mengadakan lomba-lomba gitu. Tapi di tengah ini karena ini tuntutan tugas saya dari LMS, saya minta waktunya Bu Mur untuk berkenan melakukan wawancara dengan saya. Boleh, siap. Langsung mau gitu. Yang pertama, salah satu tugasnya kepala sekolah itu kan membuat keputusan. Nah, selama ini yang sudah dilakukan Ibu Murtiru dalam pengambilan keputusan itu bagaimana? Maksudnya apa yang sudah dilakukan Ibu, kemudian langkah apa yang sudah Ibu ambil dalam pengambilan keputusan itu? Terima kasih Bu Neng. Memang betul sebagai kepala sekolah salah satu tugasnya adalah pengambilan keputusan. Kepala sekolah dituntut untuk mengambil keputusan yang mana keputusan itu harus bijak. Artinya bijak baik untuk semua warga sekolah. Nah, untuk itu ada beberapa langkah yang saya ambil sebelum mengambil keputusan. Di antaranya Bu Aning, jadi saya melakukan koordinasi dengan berbagai pihak atau meminta masukan terkait misalnya sebagai contoh standar tenaga pendidik dan kependidikan atau SDM. Nah, dalam hal ini saya meminta masukan dari berbagai pihak, bisa dari staf manajemen sekolah, bisa dari ibu guru, bisa juga dari TU, masyarakat umum, orang tua siswa. Terkait itu, dari berbagai masukan saya jadikan pertimbangan untuk mengambil suatu keputusan itu. Nah, setelah ada masukan-masukan dari berbagai pihak itu, kemudian saya identifikasi, kemudian setelah itu saya harus mengambil keputusan yang mana dari masukan-masukan Bapak Ibu guru itu semuanya saya terapkan dulu. Nanti sebelum saya mengambil keputusan yang mana yang akan yang akan saya ambil, jadi supaya pengambilan keputusan itu tepat. Itu Bu Aning, sehingga keputusan yang saya ambil untuk perbaikan ataupun peningkatan dari SDM khususnya di SMK 1 Siban ini betul-betul tepat. Betul tepat artinya tidak merugikan semua pihak dan itu baik, dan ada peningkatan dari masalah yang ada. Jadi mungkin itu untuk pengambilan suatu keputusan yang pernah saya lakukan. Ya. Cukup rumit juga ya Bu ya. Jadi ya, begitulah. harus koordinasi dengan semua pihak. Betul. Kemudian juga harus dipertimbangkan masukan itu, kemudian baru kita mengidentifikasi bagaimana pengambilan. Iya. Luar biasa. Kalau menurut Bu Murtiru, tantangannya di mana Bu kalau mengambil keputusan? Tantangannya itu kalau menurut saya ada di perasaan saya Bu. Jadi memang saya harus mengambil suatu keputusan itu kan tidak mudah. Mengambil keputusan yang kalau keputusannya itu memang kalau permasalahannya memang berat, bagaimana ini nanti risiko atas keputusan saya? Nah, itu tantangan. Tapi bagaimanapun seorang kepala sekolah harus mengambil suatu keputusan walaupun itu berat. Saya kira tetapi berkat dukungan dari semua warga sekolah atas keputusan saya, karena sudah saya pertimbangkan masa-masa dari berbagai pertimbangan, insya Allah menjadi ringan. Keputusan harus tetap berjalan karena memang sebagai kepala sekolah harus memberikan keputusan meskipun ya untuk kebaikan sekolah kita. Kemudian kalau ada permasalahan-permasalahan tertentu Bu, kalau ada satu kasus tertentu itu
menurut Bu Murtiru itu harus dijadwalkan, oh ini saya selesaikan besok, atau di tempat ketika kejadian itu terjadi kemudian langsung diambil satu keputusan, atau bagaimana? Ya, kalau menurut saya fleksibel. Jadi manakala suatu permasalahan itu harus pada tempatnya, saya harus menyelesaikan, misalnya terkait SDM, bisa juga saya lakukan. Bisa juga saya lakukan sesuai prosedur, artinya ada pemanggilan, bisa juga mungkin berikutnya ke langkah berikutnya setelah pemanggilan bagaimana. Nanti itu akan mengalir, Bu. Artinya mengalir, fleksibel. Kita tidak bisa menyamakan suatu permasalahan yang satu dengan yang lain. Jadi artinya tetap harus ada skala prioritas untuk menyelesaikan suatu permasalahan itu. Jadi tergantung Iya, kasus per kasus gitu betul, ya. betul. Jadi kasusnya Bisa bagaimana, ya. harus dijadwalkan atau harus Langsung ya. Iya. Kemudian yang terakhir Bu, dalam pengambilan keputusan itu menurut Bu Murtiru pengalaman atau pembelajaran apa yang diperoleh? Jadi memang suatu pengambilan keputusan itu kalau menurut saya pengalaman yang sangat banyak manfaatnya, karena memang kita harus punya prinsip untuk mengambil keputusan itu. Tidak bisa kita ambil keputusan itu walaupun memang berat, dan insya Allah secepat kita mengambil keputusan itu akan semakin baik untuk suatu sekolah, ya. Jadi semakin cepat semakin baik nih. Iya, begitu. Bu Murtiru, terima kasih atas Sama-sama. waktunya. Juga semoga Bu Murtiru tetap sehat, Amin, lancar, amin. menjalankan tugasnya sebagai kepala sekolah. Sekali lagi terima kasih. Sama-sama, Saya Pak. cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian teman-teman dari saya untuk sesi wawancara dengan kepala sekolah yang pertama. Semoga menjadi pembelajaran dan juga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya CGP Angkatan 9 Aning Tubahia dari Kabupaten Madiun. Hari ini saya akan wawancara yang kedua dengan Kepala Sekolah SDN 2 Mlilir, Dolopo, Madiun. Selamat sore Bu Retno. Sore Bu Aning. Hari ini saya minta waktunya untuk wawancara untuk memenuhi tugas saya di LMS sebagai guru penggerak. Monggo Bu Aning dengan senang hati. Matur suwun Bu Retno. Sama-sama. Langsung mawon nggih Bu. Nggih Bu. Ngeten Bu Retno. Kepala sekolah itu kan tupoksinya salah satunya adalah mengambil keputusan. Nah, kalau Bu Retno itu sebagai kepala sekolah dalam pengambilan keputusan itu ketika terjadi dilema misalkan ada dua hal yang sama-sama baiknya, menurut Bu Retno bagaimana memutuskan persoalan itu, kemudian apa langkah-langkah yang diambil oleh Bu Retno? Ini Bu Aning, memang sering sekali ya berbenturan dua hal yang harus diputuskan, kemudian dua-duanya itu memerlukan pemikiran. Itu memang menurut saya memerlukan pertimbangan yang sangat dan sangat. Nah, kemudian untuk langkah-langkahnya itu saya begini Bu Aning. Pertama itu saya menelaah dulu masalahnya. Saya telaah dulu masalahnya, kemudian saya kenali dulu nilai-nilai apa yang terdapat dalam masalah tersebut. Nah, berikutnya itu menentukan dulu siapa saja yang terlibat di dalam masalah itu. Nah, kemudian mengumpulkan fakta-fakta yang ada. Nah, untuk permasalahan tertentu kadang memerlukan sharing dengan teman-teman guru. Nah, sharing itu menurut saya itu bisa membantu untuk mempertimbangkan bagaimana nanti keputusan yang akan diambil, begitu. Nah, tentunya
sebelum mengambil keputusan itu harus dipertimbangkan dulu konsekuensinya yang didapat itu apa jika keputusan nanti diambil. Iya, begitu. Kemudian setelah kita pertimbangkan konsekuensinya apa, itu baru mengambil keputusan. Nah, Bu Ani. Jadi itu memang rumit gitu Iya. masalah pengambilan keputusan itu harus mempertimbangkan ini dan itu supaya nanti resiko itu diminimalkan meskipun itu baik sama baik itu kan kadang-kadang kita baik ada yang menerimanya tidak baik. Betul, iya sering sekali seperti itu Bu Ani. Terus kalau menurut Bu Retno mengambil keputusan seperti itu yang begitu rumitnya itu tantangannya apa Bu? Tantangannya kadang berbenturan dengan aturan. Iya, kadang berbenturan dengan aturan yang harus ditaati. Kadang keputusan itu ini Mbak Ani, tidak sesuai dengan aturan, tetapi kita harus ambil keputusan itu. Nah, kemudian kondisinya juga kadang kondisi itu juga merupakan tantangan, situasi dan kondisi itu juga tantangan tersendiri. Jadi benturan dengan teman, kemudian kondisi itu sangat mempengaruhi gitu. Jadi tantangan tersendiri untuk mengambil keputusan. Kemudian kalau dalam masalah-masalah tertentu itu panjenengan mengambil keputusan itu langsung di tempat atau mungkin ini dijadwalkan dulu, nanti diselesaikan pada waktu sudah dalam waktu tertentu, ngoten. Gini Bu Ani ya, permasalahan itu kan macam-macam ya. Ada permasalahan yang memerlukan waktu untuk memutuskannya karena ada banyak pertimbangan-pertimbangan. Kemudian ada permasalahan yang harus diputuskan saat itu juga karena urgent. Nah, jadi memang bermacam-macam gitu. Berarti tergantung melihat permasalahannya seperti apa. Iya, betul, melihat permasalahannya seperti apa. Berarti ada ini permasalahannya harus cepat, saya saat ini harus diputuskan. Betul. Ini ada yang saya perlu masukan. Gitu ya, gitu. Iya. Untuk terakhir Bu Retno, kemudian dari keputusan-keputusan yang sudah panjenengan ambil itu kira-kira pembelajaran atau pengalaman-pengalaman apa Bu yang bisa Ibu bagikan ke kita? Nah, tentunya ini Bu Ani, mengambil keputusan itu kan satu pengalaman tersendiri ya. Nah, semakin banyak pengalaman kita tentunya semakin bertambah juga kemampuan kita, kemudian pertimbangan-pertimbangan kita untuk mengambil sebuah keputusan. Nah, pembelajaran yang bisa saya ambil mungkin diantaranya yaitu dari aspek nilai, kemudian pikiran. Nah, itu dilema karakter masing-masing pihak itu kan berbeda sekali. Karakter masing-masing personil ya yang mengalami permasalahan yang terlibat itu kan berbeda-beda. Nah, di situ memerlukan keterampilan sendiri untuk berpikir, untuk membuat keputusan. Nah, kemudian kita juga bisa mempelajari dampak ataupun konsekuensi dari keputusan yang kita ambil. Kita bisa belajar dari situ. Jadi menurut saya adalah pembelajaran yang manfaatnya untuk kita yang bisa kita ambil dari kita memutuskan sebuah masalah itu untuk kedepannya bisa kita pertimbangkan lagi. Jadi banyak manfaatnya, banyak juga pembelajarannya ya Bu. Kayaknya memang harus terlatih ya Bu ya untuk mengambil keputusan itu. Kalau kita sering berlatih menyelesaikan persoalan mungkin kita akan belajar banyak hal, juga pengalaman kita akan lebih banyak, lebih cepat dalam mengambil keputusan. Betul Bu Ani, karena itu suatu keterampilan juga. Keterampilan, berarti harus dilatih ya Bu, harus banyak latihan. Oke Bu Retno, terima kasih atas waktunya. Minta maaf karena sudah mengganggu. Sama-sama Bu Ani, saya juga terima kasih. Pengalamannya semoga bisa saya juga terapkan dalam saya mengambil keputusan. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Teman-teman, demikianlah percakapan saya dengan Kepala Sekolah SDN 2 Mlilir, Dolopo, Kabupaten Madiun. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.